my channel. Jangan lupa harus tetap tersenyum walaupun hati sedang dalam keadaan hancur. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips cara menghadapi cowok egois atau keras kepala gitu. Karena yang namanya menjalin hubungan pasti ada kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita. Salah satunya adalah sifat egois atau keras kepala. Dan itu sangat menyebalkan dan membuat pikiran kita itu jadi stres. Tapi jangan sampai kekurangan itu bisa membuat hubungan kamu itu renggang. Kamu harus bisa menerima satu sama lain, harus bisa menerima keegoisan dia gitu. Kalau misalnya dia punya sifat egois sama kamu, ya kamu harus bisa menerima itu biar hubunganmu itu tetap langgeng. Karena kan yang namanya sifat egois itu memang udah ada sejak dia lahir, jadi itu udah sifatnya dia sejak lahir gitu. Tapi kalau misalnya sifat egois itu sampai di luar batas kewajaran, kamu bisa mengatasi dengan beberapa tips yang mau aku sampaikan ini. Dan buat kamu yang penasaran dengan tips-tipsnya yang mau aku berikan ini, bisa simak dulu video aku ini sampai habis ya. Tips yang pertama adalah terima dengan lapang dada. Saat kamu berpacaran dengan orang yang punya sifat egois, ya kamu mau nggak mau harus menerima dia gitu dengan lapang dada. Mau nggak mau kamu harus siap dengan segala resikonya. Perlu diingat bahwa manusia ini di dunia tuh nggak ada yang sempurna gitu. Hal ini akan lebih mudah buat kamu untuk menerima dia dengan segala kekurangannya, termasuk kalau dia itu punya sifat egois sama kamu. Jadi kamu harus bersabar aja. Tips yang kedua adalah bicara dari hati ke hati. Apapun yang terjadi, setiap ada masalah yang terjadi dalam hubungan, kamu itu harus bicarakan baik-baik sama pasangan kamu. Harus bicara dari hati ke hati gitu, selesaikan dengan baik-baik. Dan kamu nggak boleh ada yang ditutup-tutupi sama pasangan gitu. Jangan sampailah sama pasangan kok saling tutup-tutupan gitu. Jadi semuanya itu harus terbuka, baik itu yang baik maupun yang buruk juga harus disampaikan sama pasangan kita gitu. Termasuk kalau misalnya dia itu punya sifat egois sama kamu, kamu juga harus jujur ke pasangan. Kalau dia itu punya sifat egois, dia itu egois ke kamu gitu, kamu harus bilang sama dia biar dia itu sadar dan berusaha memperbaiki dan berusaha menghilangkan sifat egoisnya itu. Tips yang ketiga adalah cari tahu kenapa kok dia itu bisa egois. Mungkin kamu bisa cari tahu sama teman pacar kamu, dan kamu bisa mendapatkan informasi banyak dari teman pacar kamu. Karena teman pacar kamu itu pasti lebih tahu banyak tentang dia, karena kan dia sering kontak langsung dengan pacar kamu itu gitu. Jadi pastinya dia tahu lebih banyak informasi tentang pacar kamu itu. Dengan seperti itu mungkin kamu bisa dapat solusi dari teman pacar kamu itu, gimana cara menghadapi dia yang punya sifat egois itu. Tips yang keempat adalah tahan emosi. Hal tersulit ketika pacaran dengan orang yang punya sifat egois adalah tahan emosi, menahan emosi itu ya. Ada kalanya kamu itu merasa bahwa kesabaran kamu itu sedang diuji, tapi jangan sampai kamu itu kehabisan kesabaran, karena itu bisa memperburuk keadaan. Jadi kamu harus tetap sabar dan tenang gitu menghadapi pasangan yang punya sifat egois gitu. Harus tetap sabar dan tenang gitu, harus dihadapi dengan hati yang ikhlas kalau misalnya punya pacar yang egois. Dan anggap aja, jadikan hal itu sebagai tantangan dalam menjalani hubungan dengan pasangan kamu yang punya sifat egois itu tadi. Jadi kamu harus pintar-pintarlah mengatur emosi. Kalau kamu itu nggak mau hubungan kamu itu kandas atau berakhir begitu aja, kamu jangan sampai mudah terpancing emosi dengan dia, menghadapi dia gitu. Kalau kamu nggak mau berakhir begitu aja, ya kamu harus mengatur emosi itu tadi, jangan sampai meledak emosinya. Dan cobalah cari-cari atau ingat-ingat apa sih kebaikannya dia gitu. Ingat-ingat, cari-cari kebaikannya dia itu apa gitu. Hal itu bisa membuat kamu itu nggak mementingkan ego kamu. Pasti bakalan kamu itu, oh ternyata dia itu tulus, walaupun dia itu egois tapi dia itu tulus gitu. Jadi harus dipertahankan gitu, walaupun kamu itu merasa kalau dia itu egois dan membuat kesabaran kamu itu hampir habis. Tapi kalau misalnya kamu itu berpikiran seperti itu, kamu pasti akan mempertahankan hubungan kamu. Tips yang kelima adalah jangan jadi pendendam. Walaupun sifat egoisnya dia itu sampai di luar batas dan menyakiti hati kamu, kamu jangan dendam sama dia, dan kamu juga jangan membalas kelakuan dia ke kamu. Kalau kamu lakukan itu bisa memperburuk keadaan itu membuat suasana jadi makin rumit dan hubungan kamu juga nggak akan bisa diperbaiki, dan pastinya juga masalah-masalahnya nanti nggak akan kelar.
Yang keenam adalah mengalah bukan berarti kalah, tapi mengalah untuk memenangkan hati orang juga nggak ada salahnya. Jadi nggak ada salahnya juga kamu menuruti kemauan dia, tapi bukan berarti kamu harus terus-terusan mengalah dan menuruti kemauan dia terus. Ada saatnya kamu juga harus tegas dengan pasangan kamu yang punya sifat egois itu. Tips yang ketujuh adalah saatnya bicara dengan tegas. Jadi ketika kamu itu udah muak dengan sifat egoisnya dia yang gak berubah-berubah, kamu harus bicara tegas, sampaikan secara langsung ke pasangan kamu secara tegas bahwa sifat egoisnya dia itu bisa berdampak buruk terhadap hubungan kalian. Jadi dengan seperti itu kamu itu gak perlu lagi menghadapi permasalahan ini dengan pertengkaran yang tiada ujungnya, karena kamu itu udah bicara jujur. Yang kedelapan adalah diamkan hingga dia merasa bersalah sendiri. Jadi ketika kamu itu udah capek karena sifat egoisnya dia itu yang nggak segera-segera berubah, kamu cuekin aja dia gitu sampai dia itu merasa bersalah sendiri, sadar sendiri bahwa selama ini dia itu sudah egois ke kamu. Nah dengan seperti itu pasti nantinya dia akan minta maaf sama kamu karena dia telah egois sama kamu. Yang kesembilan adalah mintalah dia untuk mengubah sifatnya, untuk menghilangkan sikap atau sifat egoisnya itu ke kamu. Karena kalau sifat egoisnya itu nggak segera dihilangkan, pasti hubungannya juga nanti nggak sehat. Jadi kalau misalnya dia itu masih mau mempertahankan hubungannya sama kamu, masih mau memperbaiki hubungan sama kamu, kamu suruh menghilangkan sifat egoisnya itu. Dan kalau sifat egoisnya itu udah dihilangkan kan insya Allah nanti hubungan akan segera diperbaiki. Jadi yang terakhir adalah tinggalkan dia kalau dia itu nggak bisa merubah sifat egoisnya dia itu. Kalau berbagai cara udah kamu lakukan tapi tetap nggak berhasil juga, dia masih tetap aja egois, satu-satunya cara ya kamu harus meninggalkan pacar yang egois itu. Ada saatnya kamu itu harus menyayangi diri kamu sendiri daripada menyayangi pacar kamu yang punya sifat egois yang bisanya cuma menyakiti kamu aja gitu. Nah jadi kalau misalnya putus itu adalah jalan terbaik, ya maka lakukanlah, sekaligus kamu memberikan pelajaran buat pacar kamu yang egois itu karena telah menyia-nyiakan kamu dengan memberikan sifat egois ke kamu. Nah itu tadi beberapa tips yang bisa kalian terapkan atau bisa kalian coba untuk menghadapi cowok yang egois tanpa kamu itu ikut stres atau ikut emosi, karena setiap masalah itu kan pasti ada solusi. Dan makasih banget yang udah nonton video aku ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Kalau ada yang mau bertanya, ngasih kritik dan sarannya bisa tinggalkan di kolom komentar. Makasih banget, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye.